Setelah update ke HyperOS 3 di Redmi 15, wajib banget nih buat di setting-setting ulang lagi biar HP-nya makin adem, smooth, dan lebih irit baterai. Selain setting wajib, di video ini kita bakal lihat juga fitur-fitur HyperOS 3 yang ada di HP ini. Ada beberapa setting wajib dan fitur HyperOS 3 yang bakal saya share di video ini, dan langsung aja untuk setting yang pertama, hapus aplikasi bloatware yang nggak bisa dihapus. Nah, buat hapus aplikasi bloatware yang nggak bisa dihapus, terutama aplikasi-aplikasi bawaan HyperOS yang nggak kepake, kita bisa pakai Shizuku dan Kanta. Nanti Shizukunya tinggal di setting-setting, dan setelah itu tinggal pilih aja aplikasi bawaan mana aja yang bakal dihapus pakai Kanta. Contohnya kayak gini. Untuk detail cara pakai Shizuku dan Kanta kalian bisa cek di deskripsi. Yang kedua, ada widget terbaru. Setelah update ke HyperOS 3, pilihan-pilihan widget di Redmi 15 bakal otomatis pakai yang terbaru kayak gini ya. Tapi kalau nantinya punya kalian masih pakai widget yang lama, kalian bisa update app vault-nya dulu. Di deskripsi udah ada juga link app vault terbaru yang paling stabil yang bisa kalian gunakan di Redmi 15. Selanjutnya ada pencarian terpadu. Nah, pencarian terpadu di HyperOS 3 Redmi 15 sekarang udah lebih baru ya. Dengan fitur ini kita bisa cari file atau aplikasi secara lebih cepat. Selain itu, di sini udah ada tambahan fitur AI-nya juga, dan ada kamera buat identifikasi objek atau teks. Berikutnya ada control center terbaru dan tekstur lanjutan. Sejak update ke HyperOS 3, Redmi 15 udah dikasih sisi terbaru ya, tapi secara bawaan sisinya masih tetap abu-abu. Kalau kalian pengen sisinya jadi blur kayak gini juga, kalian bisa unlock fitur tekstur lanjutan dulu. Selain bikin sisinya blur, tekstur lanjutan atau advance teksturnya bakal munculin animasi di HP-nya. Contohnya animasi buka tutup. Tapi harus diingat, advance tekstur ini bakal bikin HP-nya terasa lebih boros dan berat. Jadi kalau pengen sisi blur atau animasi, masih lebih rekomen pakai metode root. Yang kelima ada Hyper Island dan Hyper Bridge. Redmi 15 ini udah support Hyper Island secara bawaan ya, tapi sayangnya fitur ini masih ngasih opsi yang terbatas atau hanya muncul pas buka aplikasi tertentu aja. Nah, kalau pengen Hyper Island yang lebih lengkap dan support semua aplikasi, kalian bisa pakai Hyper Bridge. Aplikasi ini gratis di Play Store dan nanti tinggal di setting-setting aja. Settingan yang keenam, matikan shortcut Google Assistant. Fitur ini bisa kalian matikan di setelan tambahan, pintasan gerakan, dan luncurkan asisten digital. Ini tinggal dimatiin aja. Setelah dimatiin, asistennya nggak bakal ganggu lagi kalau kita tekan atau mungkin nggak sengaja tekan tombol power. Nah, sekalipun pilihan lock screen style di HyperOS 3 Redmi 15 nggak lengkap, bagusnya kita udah bisa nih set atau kustomisasi lock screen kayak seri di atasnya. Di bagian personalisasi ini kita udah bisa tambahkan opsi lock screen lainnya. Jadi kalau nanti pengen ganti wallpaper dan lock screen, tinggal sekali tap aja. Berikutnya setting aplikasi latar belakang. Setelah update ke HyperOS 3, menurut saya setting aplikasi latar belakang ini masih jadi hal yang penting buat diterapin. Selain buat menghemat penggunaan RAM, ini juga bakal bikin baterainya jauh lebih irit. Caranya kita masuk di setting, aplikasi, pilih aplikasi yang bakal disetting di latar belakang. Di sini kita coba drive, daya, dan pilih batasi aplikasi latar belakang. Tapi ini nggak semua aplikasi harus diset kayak gini ya. Nanti tinggal lihat aja mana aplikasi yang wajib dibatasin dan nggak wajib. Selain setting di aplikasi latar belakang, kita juga wajib nih aktifkan fitur ketahanan dingin dan perlindungan baterai di HyperOS 3 Redmi 15. Fitur ketahanan dingin ini bakal bikin masa pakai baterainya lebih panjang, terutama pas lagi di kondisi cuaca dingin yang ekstrim. Cara buat aktifkan fitur ini, kita masuk di setting, baterai, fitur tambahan, dan aktifkan mode ketahanan dingin. Nah, masih di settingan baterai, kita masuk di perlindungan baterai dan jangan lupa atur skema pengecasan yang kalian mau. Di sini ada 3 pilihan yang nantinya bisa digunakan, seperti ngisi sampai 100%, stop di 80%, atau isi sesuai dengan skema penggunaan harian. Settingan selanjutnya, aktifkan double tap. Caranya kita masuk di setting, layar kunci, dan aktifkan ketuk 2 kali untuk bangunkan. Selanjutnya kita masuk di settingan layar utama dan aktifkan ketuk 2 kali bagian yang kosong. Settingan ke-11, matikan penambahan memori. Menurut saya fitur ini wajib banget sih buat dimatikan karena nggak ngasih perubahan yang signifikan.
Daripada buat jadi RAM virtual, mending dipakai buat simpan file atau aplikasi aja. Cara buat matikan fiturnya, kita bisa masuk di setting, setelan tambahan, penambahan memori, dan tinggal pilih yang mati. Settingan berikutnya, setting Dolby Atmos dan setelan tambahan suara. Cara settingnya, kita masuk di setting, suara dan getaran, dan efek suara. Di sini kita pilih efek suaranya jadi Dolby Atmos. Terus untuk equalizernya saya setting kayak gini. Lanjut masih di setelan suara, kita masuk di setelan tambahan dan di sini kita aktifkan kontrol suara notifikasi, atur suara media di beberapa aplikasi dan beragam sumber audio. Fitur ini bakal bikin suaranya itu pisah-pisah ya. Contohnya pas lagi nonton dan ada notif yang masuk, suara dari tontonan kita nggak bakal keganggu. Selain itu nantinya kita juga bisa atur volume untuk tiap-tiap aplikasi. Sisanya untuk suara sistem ini saya cuma aktifkan yang ada suara saat pengisi daya terhubung. Setting wajib yang ke-13, matikan geser ke atas dan bawah di home screen. Biasanya kalau lagi di home screen dan pengen buka sisi, kadang kita bakal dibawa ke pencarian terpadu atau kalau nggak sengaja swipe ke atas, kadang malah dibawa ke Mi Browser kayak gini. Nah, cara buat matikan fiturnya, kita masuk di setting, layar utama, dan di bagian geser ke atas ini kita pilih tidak ada. Sedangkan untuk geser ke bawah kita pilih layar notifikasi dan sisi. Setting wajib selanjutnya atur skala animasi. Caranya kita masuk di setting, setelan tambahan, opsi developer dan cari skala animasi. Nah, 3 skala animasi ini kita ubah jadi 0,5. Selanjutnya matikan auto update di Play Store dan Get Apps. Sama dengan yang udah sering saya bilang, auto update ini kadang suka mengganggu ya. Selain kuras kuota, auto update juga suka bikin storage kemakan banyak dan kadang malah bikin HP-nya tambah berat. Nyatanya update itu nggak selalu bikin HP-nya bisa lebih baik ya. Untuk urusan update, terutama update aplikasi, mending update manual aja sih. Jadi wajib banget buat matikan auto update-nya. Nah, cara buat matikan auto update di Play Store, kita bisa masuk di setelan Play Store, preferensi jaringan, update otomatis aplikasi, dan pilih jangan update aplikasi secara otomatis. Selanjutnya di Get Apps kita masuk di profil, setelan, dan di bagian otomatis perbarui APL sistem ini kita ganti jadi jangan pernah. Yang pihak ketiga juga sama ya, kita pilih yang jangan pernah. Nah, untuk setting atau fitur selanjutnya, hilangkan navigasi atau tanda panah di bawah keyboard. Buat sebagian user, tanda panah di bawah keyboard itu katanya lumayan mengganggu ya, tapi tenang aja karena navigasinya bisa kita hilangkan pakai Braven. Nanti di kolom exec command Braven tinggal isikan aja script ini. Yang terakhir, aktifkan icon bilas status. Caranya masuk di setting, notifikasi, kustomisasi tampilan icon, dan tinggal pilih jumlah icon yang bakal ditampilkan. Terus setting juga icon-icon apa aja yang bakal ditampilkan di bilas statusnya. Sebenarnya masih banyak banget sih setting wajib yang bisa kita ulik di Redmi 15. Tapi biar nggak kepanjangan, kita batasin sampai 17 dulu. Dan sisanya bisa kita bahas di kolom komentar. Nah, kalau misalnya ada yang tanya fitur recent app tumpuk, floating windows, sidebar, atau layar belah, jawabannya itu wajib root dulu. Dan sampai video ini diupload, belum ada cara lain buat enable fitur-fitur itu selain root. Jadi itu dia setting wajib dan fitur HyperOS 3 di Redmi 15. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.